Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dani Wisnu Widianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah sirkuit diagram tentang preheating sirkuit. Nah, sebelumnya apa itu preheating sirkuit? Apa itu preheating system? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa preheating system adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memanaskan ruang bakar sebelum kita menghidupkan sebuah mesin diesel. Nah, preheating sendiri digunakan pada beberapa engine diesel, namun tidak semua engine diesel itu mempunyai sistem preheating. Kenapa tidak punyai? Karena setiap pabrikan memiliki karakter engine masing-masing, dan juga engine itu digunakan pada lingkungan yang berbeda. Misal digunakan pada lingkungan dingin dan lain sebagainya. Nah, seperti apa cara kerjanya? Cara kerja preheating tersebut. Nah, di sini sudah saya sediakan sebuah sirkuit preheating. Ini adalah sirkuit kelistrikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beberapa komponen-komponen penting yang berperan pada preheating system atau sistem pemanasan ruang bakar. Nah, untuk komponen penting yang pertama itu di sini ada baterai, kemudian ada juga di sini ada kelopak relay, kemudian kelopak sendiri yang sangat penting atau biasanya busi pijar, bisa disebut busi pijar. Kemudian di sini ada fuse box atau kotak fuse. Di sini fuse itu terdapat fuse yang sangat banyak. Kemudian ada QoS controller, kemudian ada monitor, dan di sini monitor kontrol, dan di sini ada monitor. Kemudian di sini ada key switch atau kontak. Nah, seperti itu ya. Itu ada komponen-komponen yang penting yang nanti teman-teman perlu perhatikan selama penjelasan preheating circuit ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana dari baterai, kemudian bagaimana busi pijar itu akan menyala. Nah, seperti apa cara kerjanya? Yang pertama, kita akan melakukan kontak terlebih dahulu. Kontak itu dalam posisi on. Kemudian pada kontak switch ini pada unit-unit tertentu terdapat posisi di mana kontak bisa digunakan untuk menyalakan preheating pada arah tertentu. Misalnya diputar ke kiri atau ke kanan pada arah tertentu, tergantung kontaknya, jenis kontaknya. Itu terdapat posisi untuk menyalakan kelopak. Nah, bisa juga pada beberapa unit di luar dari kontak itu terdapat tombol untuk preheating. Nah, tombol ini biasanya berupa push button yang nantinya akan saudara tekan selama beberapa detik, bisa jadi 30 detik atau kurang lebihnya seperti itu, untuk menyalakan kelopak. Nah, kemudian arus listrik yang mengalir sudah standby di terminal kontak mengalir. Nah, kemudian dia menyalakan ini. Selanjutnya arus akan mengalir menuju ke fuse box. Nah, di fuse ini arus akan diamankan apabila terjadi korsleting pada sistem kelistrikan, dan kemudian arus listrik menuju ke QoS controller. Nah, selanjutnya dari QoS controller ini ketika coolant itu pada posisi
off, kemudian temperatur coolant itu di bawah 10 derajat Celcius, maka key switch diposisikan pada posisi on dan start position. Kemudian QoS controller menghubungkan terminal 4 dan juga terminal 5 ke ground. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian dari switchbox ini maka dia akan menghubungkan global relay yang nantinya akan menghubungkan terminal 4 ke terminal 5 dari QoS. Nah, selanjutnya ini di global relay ini akan terjadi kemagnetan. Nah, karena sudah dialiri arus relaynya, maka terjadi kemagnetan dan menghubungkan listrik dari baterai yang pada merah ini menuju ke global dan global menuju ke ground. Nah, seperti itu sistem penyalaan global atau pemanasan ruang bakar. Nah, selanjutnya ketika preheating fungsi ini telah dilakukan, maka QoS controller menghubungkan terminal 6 dan juga menuju ke terminal 5 untuk 8 detik. Nah, 8 detik. Nah, pada monitor controller ini ketika operator telah menyalakan global, nah, monitor controller akan menerjemahkan sinyal tersebut bahwa telah dilakukan preheating fungsi dan global itu sudah menyala. Maka ini tandanya ini akan ditampilkan pada monitor di sini ya, pada ini area ini. Nah, maka sistem dari preheating telah dilakukan secara baik. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan pesan. Apabila ada pertanyaan selain ini, silahkan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.